في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom, saudara-saudara, saya sekarang berada di Wil Bahai, di kota Haifa, Israel. Ini adalah salah satu dari 3 kota besar setelah Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Tempat ini adalah tempat yang sangat indah dan kota yang terkenal sangat toleran. Di sini ada Yahudi, Kristen, Islam, bahkan agama Bahai. Agama Bahai ini yang memiliki kuil yang sangat indah, yang selalu menarik para wisatawan dan teman-teman. Apakah yang disebut agama Bahai? Agama Bahai itu didirikan oleh seorang yang bernama Sayyid Ali Muhammad dari Shiraz. Dia tahun 1844 itu menerima pencerahan yang diyakini dari Tuhan, yang intinya ingin mempersatukan semua agama, baik Yahudi, Islam, Kristen, dan tentu Bahai adalah pencapaian terakhir dari spiritualitas. Jadi saya kira klaim tentang agama terakhir, waktu terakhir, bumi terakhir itu dalam sepanjang sejarah selalu ada. Seperti misalnya pada abad ketiga ada seorang yang juga disebut nabi, namanya Mani atau Manius, yang mengaku diri sebagai Kutmata Deslike atau Kutmata Denibi, penutup rasul-rasul dan penutup nabi-nabi. Begitu juga Bahai adalah merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Tentu klaim ini berada di ruang privat yang tidak bisa dipaksakan dalam konteks ruang publik atau masyarakat umum. Karena apa? Setiap agama itu memiliki klaim kebenaran yang tentu tidak berlaku bagi mereka yang tidak meyakininya, apalagi memaksakannya sebagai hukum atau aturan negara. Saudara-saudara, inti dari agama Bahai tadi yang saya sampaikan itu adalah pertama ketika agama ini muncul tahun 1844, kemudian terjadi penganiayaan besar oleh pemerintah di Iran saat itu antara tahun 1848 sampai 1452. 20.000 orang Bahai telah dibunuh dan akhirnya muncullah seorang yang bernama Mirza Husain Ali yang kemudian bergelar Baha'ullah yang artinya kemuliaan Allah. Nah, agama Bahai ini meyakini kitab suci yang namanya kitab Al-Aqdas, yaitu kitab yang paling suci. Kalau kita melihat ritual-ritualnya menarik, ada soal-soal kebudayaan yang bisa dilihat sebagai satu keserumpunan budaya. Misalnya, agama Bahai dalam kitab sucinya Al-Aqdas itu dilantunkan mirip seperti orang Yahudi membaca Torah atau orang Kristen membaca Injil, maksudnya Kristen Timur membaca Injil yang nadanya meliuk-liuk. Begitu juga orang Bahai, misalnya kitab Al-Aqdas itu pertama kali dibuka dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim alamakana wa mayyakun, demi nama Dia yang adalah pengendali penguasa masa yang lalu dan masa kini dan akan datang. Dan kita teringat apa yang sebetulnya disebutkan di dalam doa Yahudi yang namanya Adon Ha'olam, di mana disebutkan di sana Tuhan itu yang berkuasa pada masa kini, masa yang lalu dan masa yang akan datang. Bihu hayah bihu huwe bihu yihyi.
Dan saya kira formula basmalah atau ungkapan demi nama Tuhan itu pertama kali memang muncul dari Alkitab, yaitu Injil Matius pasal 28 dan 19 yang di dalam bahasa Aram itu disebut Beshem Abba Wibra Wiruha Dikutsa Hat Allaha Sarira Amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa Amin. Begitu juga ungkapan Bismi dengan nama itu dilanjutkan oleh Islam dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian juga dilanjutkan dalam agama Ba'i bi ismi al-hakim Allah makana wa ma yakun. Nah, tentu ungkapan ini tidak menjadi ciri khas Yahudi, karena sekalipun orang Yahudi mengenal misalnya ungkapan dalam bahasa Aram yang berbunyi misalnya Bisum Elah Israel, tetapi tidak menjadikan dalam formula ibadahnya. Sementara formula ibadah Yahudi selalu diawali dengan Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Elohi Avraham Elohi Ishak Elohi Yakub Majen Abraham. Terberkatilah, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, perisai Abraham. Nah, melalui keserumpunan bahasa budaya ini, tentu agama-agama apalagi rumpun Timur Tengah yang sering dikaitkan dengan konflik itu bisa saling memahami, bahkan saling memperkaya. Urusan bahwa kemudian ketika kita masuk gereja kita memiliki klaim kebenaran, kita masuk masjid memiliki klaim kebenaran, kita masuk sinagog memiliki klaim kebenaran, kita masuk kuil Ba'i memiliki klaim kebenaran, itu adalah urusan masing-masing dengan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kita tidak bisa memaksakan klaim agama pribadi kita kepada ruang publik. Kiranya pelajaran dari Haifa, kota toleransi dari Israel ini, di mana Quran dalam bahasa Ibrani juga diterbitkan di tempat ini, Quran Hamefwar, dan penerbitnya adalah kelompok Ahmadiyah atau kuil Ba'i ini berdiri dengan megah, itu menjadi rujukan yang penting di tanah air kita Indonesia untuk semakin memupuk toleransi beragama agar menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan rukun berdasarkan Pancasila. Shalom dari Haifa. Terima kasih.